Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dan adik-adik. Malam hari ini kembali kita belajar firman Tuhan yang saya beri judul 3 in 1. Kita ambil dari Matius 19 ayat 20. Saya coba bacakan. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang kurang? Ayat ini kita ambil dari Matius 19, lengkapnya dari ayat 16 sampai 26. Apa yang kita baca sesuai dengan perikopnya, yaitu orang muda yang kaya. Kalau ada Bapak Ibu yang memperhatikan, mungkin akan bertanya, kok materinya ini lagi? Ya betul, ini adalah yang ketiga kalinya saya bagikan dengan pasal dan ayat yang sama, tetapi dengan pemahaman yang berbeda. Yang pertama, saat doa multiplikasi, dan yang kedua, saat persekutuan kaum bapak. Masih ada yang ingat? Dan yang ketiga ini rasanya pas banget. Saat saya menyiapkan firman Tuhan ini, Roh Kudus mengingatkan kembali akan ayat yang barusan kita baca. Di tengah kondisi yang seperti ini, Roh Kudus memberikan hikmat buat saya untuk dibagikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua. Bapak Ibu senantiasa tahu di mana kondisi yang terjadi saat ini membawa perubahan besar dalam perilaku masyarakat, hubungan dengan sesama, dan perubahan perekonomian nasional maupun global. Jadi, di mana posisi kita saat ini? Apa hubungannya dengan firman Tuhan malam ini? Dan di mana benang merahnya? Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama adalah bicara tentang anak muda yang terhilang. Kita ambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 22. Itu sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan banyak melihat firman Tuhan. Jadi mohon dengan amat sangat Alkitabnya siap dibuka dan untuk mengikuti dengan seksama. Cerita anak muda yang kaya, di mana anak muda ini percaya banget sama Yesus. Sampai-sampai dia memanggil Yesus sebagai guru. Karena apapun perkataan Yesus, dia ingat, dia teladani. Anak muda ini juga taat sedemikian rupa, sehingga apa yang diperintahkan Tuhan melalui hukum Taurat, coba dia terapkan di dalam kehidupannya. Namun, anak muda ini tidak mampu membayar harga saat Tuhan Yesus mengajukan satu hal kepadanya. Anak muda ini sedih dan akhirnya terkapar tidak berdaya, karena dia lebih mementingkan harta kekayaannya. Apa akibatnya? Ada hal yang kita cermati pada saat kita membaca ayat-ayat tersebut di atas. Pertanyaan pertama, apakah anak muda ini percaya kepada Yesus? Jawabannya ada di ayat 16. Anak muda ini percaya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Pertanyaan kedua, apakah anak muda ini taat kepada firman Tuhan? Jawabannya
jelas ada di ayat 20. Dia taat. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Dia taat sama hukum Taurat. Dia berusaha memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi pada saat pertanyaan ketiga, apakah anak muda ini berani bayar harga? Jelas jawabannya ada di ayat 22. Tidak. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Akibat apa? Akibatnya anak muda ini jadi terhilang. Ini salah satu contoh yang akan menjadi benang merah di mana firman Tuhan malam hari ini kita coba belajar dari 3 hal yang akan kita pelajari bersama. Satu peristiwa lagi, kita ambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Kejadian 1 ayat 19, 1 sampai 29 tentang Sodom dan Gomora yang terhempas. Kalau boleh saya ringkas ceritanya, Bapak Ibu jelas sudah tahu. Jadi waktu itu saat Lot sedang santai, datanglah malaikat Allah yang memberitahu kalau kota Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Nah, Lot ini percaya kepada apa yang diperintahkan oleh malaikat Allah. Waktu itu, malaikat Allah menginap di rumah Lot. Tetapi warga Sodom itu mengepung rumah Lot. Dan Lot berani membayar harga dengan cara memberikan kedua anak perempuannya kepada pemberontak demi melindungi malaikat Allah yang sedang tidur di rumahnya. Tetapi, waktu Sodom dimusnahkan, istri Lot tidak taat kepada pesan yang sudah disampaikan oleh malaikat Allah. Sehingga akhirnya dia termakan oleh buah ketidaktaatannya sendiri. Apa akibatnya? 3 hal yang dapat kita ambil dari pembacaan di atas. Pertanyaan pertama, apakah Lot percaya kepada malaikat Tuhan? Jawabannya ada di ayat 1, percaya. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Satu pembuktian bahwa Lot percaya kepada malaikat Tuhan. Pertanyaan kedua, apakah istri Lot taat kepada malaikat Tuhan? Tidak. Kita buka di ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Pertanyaan ketiga, apakah Lot dan keluarganya berani bayar harga? Berani. Coba kita perhatikan di ayat 7-8. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Akibat apa? Dari 3 hal ini jatuh korban. Istri Lot menjadi tiang garam. Perhatikan dari peristiwa yang pertama dan yang kedua, ada hal yang sama-sama mengakibatkan yang tidak baik. Waktu anak muda itu percaya kepada Yesus dan dia taat kepada firman Tuhan,
tetapi dia tidak berani bayar harga. Grade-nya, levelnya, dia percaya langsung kepada Yesus secara absolut. Tetapi di dalam peristiwa Lot, ini grade-nya turun. Bukan langsung kepada Allah, tetapi percaya kepada malaikat Allah. Kalau anak muda itu tidak berani bayar harga, tetapi pada peristiwa Lot, istri Lot justru tidak taat. Jadi sudah ada bedanya, tetapi korbannya jatuh, sama-sama ada korban. Ada satu peristiwa lagi yang kita akan coba bahas. Kita akan buka di Yosua. Yosua ayat 2. Yosua pasal 2 maksud saya. Ayat 1 sampai 24. Kalau Bapak Ibu bisa baca, kita coba ringkas saja. Ceritanya adalah tentang perempuan sundal yang bernama Rahab, yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tetapi dia percaya akan pekerjaan Allah, sehingga dia percaya kepada kedua pengintai yang disuruh oleh Yosua. Perhatikan, kalau anak muda yang kita bahas pertama itu langsung kepada Yesus, Lot itu percaya kepada malaikat Allah, ini grade-nya turun. Karena perempuan sundal ini percaya kepada kedua pengintai yang disuruh oleh Yosua. Perempuan ini berani bayar harga dengan cara menyembunyikan kedua pengintai di atas sotoh rumahnya, ditutupi keduanya dengan timbunan batang rami, suatu hal yang dilakukannya begitu menanggung resiko nyawanya sendiri. Jadi Yosua itu kan menyuruh dua pengintai untuk masuk ke Yeriko. Nah, saat dia masuk, ditolong, diumpetin sama perempuan sundal yang bernama Rahab. Karena dia diuber-uber oleh warga Yeriko. Di satu sisi, pada saat dia menyembunyikan kedua pengintai suruhan Yosua, dia berani bayar harga. Tetapi timbal baliknya, kedua pengintai itu menyuruh Rahab untuk bersiap diri pada saat nanti ada serangan balik, agar rumah Rahab itu jendelanya diikatkan tali kirmisi, sehingga kalau pada ada saat serangan balik, keluarganya selamat dari pertumpahan darah. Ini ringkasan ceritanya. Nanti Bapak Ibu bisa baca lebih detail. Apa akibatnya? 3 hal lagi kita ambil dari bacaan di atas. Pertanyaan yang pertama, apakah perempuan ini percaya kepada Tuhan? Tadinya tidak percaya. Coba kita baca di ayat 9 sampai 11. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberol di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir,
Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi perempuan ini, Rahab ini yang tadinya tidak percaya, menjadi percaya. Pertanyaan kedua, apakah perempuan ini taat kepada kedua pengintai? Jawabannya tentu saja jelas, dia taat karena dia mau pasang tali kirmisi di jendelanya. Kita ada buktinya, kita coba baca di ayat 17-21. Bisa coba Bapak Ibu baca sendiri nanti. Yang pertanyaan yang ketiga, apakah perempuan ini berani bayar harga? Berani. Jawabannya ada di ayat 4-7. Dia berani menyembunyikan kedua orang pengintai itu, dan itu membahayakan nyawanya. Apa akibat dari semua ini? Dia selamat. Jadi ini sudah beda lagi persoalannya. Kalau kita tarik ke belakang tadi, kalau anak muda itu hilang karena dia hanya percaya dan taat, tapi tidak mau bayar harga. Kemudian yang kedua, peristiwa Lot adalah dia percaya, dia berani bayar harga, tapi dia tidak taat. Sedangkan pada peristiwa di Yosua pasal 2 ayat 1-24, ketiga hal ini, percaya, taat, dan bayar harga, itu ada pada perempuan sundal ini, yang mengakibatkan dia selamat. Ada peristiwa lain lagi yang ada benang merahnya, yang lebih agak ekstrim, yaitu tentang anak sulung yang terbunuh pada zaman Musa. Kita akan baca di Keluaran 11 ayat 1-8. Saya coba ringkas saja biar cepat. Jadi pada waktu itu bangsa Israel belum mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, tetapi mereka percaya bahwa Musa adalah sosok nabi yang dipakai Allah, sehingga mereka semua percaya dengan standar iman yang ada pada mereka kepada setiap apa yang disampaikan Musa adalah juga datang dari Allah. Jadi ini beda grade lagi. Kalau yang pertama, anak muda itu langsung dengan Tuhan Yesus, kemudian yang Lot kepada malaikat, yang perempuan Rahab itu kepada kedua pengintai, sedang pada bangsa Israel pada saat tulah yang ke-10 ini, bangsa Israel percaya kepada Musa sebagai abdi Allah, sebagai nabi yang diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Pada saat Musa menyampaikan bahwa malam nanti anak-anak sulung akan dibunuh oleh malaikat pencabut nyawa, bangsa Israel dengan taat membubuhkan darah di pintu-pintu rumah sesuai yang diperintahkan Musa untuk menghindari terbunuhnya anak-anak sulung mereka.
Demikian percayanya bangsa Israel kepada Musa selaku wakil Allah di bumi. Bangsa Israel berani bayar harga dengan cara mereka mengurung diri di rumah masing-masing sejak sore hingga pagi. Artinya apa? Nggak ada bangsa Israel yang keluyuran, nongkrong di lapotuak, wedangan di angkringan, atau kongko di mall. Nggak ada juga yang jalan-jalan, nggak ada juga yang gandeng-gandengan. Apa akibatnya? 3 hal lagi kita akan coba pelajari dari ayat-ayat tersebut di atas. Pertanyaan pertama, apakah bangsa Israel itu percaya kepada Musa selaku Nabi Allah? Percaya. Kita coba buktikan di Keluaran 4 ayat 31. Keluaran 4 ayat 31. Saya coba bacakan. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Ini bukti bahwa bangsa Israel begitu percayanya kepada Musa selaku Nabi Allah. Pertanyaan kedua, apakah bangsa Israel taat kepada Musa selaku Nabi Allah? Taat. Dia memperlakukan, dia menuruti apa yang dikatakan Musa, dia coba turuti. Kita coba buka 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ini bukti bahwa bangsa Israel begitu taat apa yang diperintahkan Musa. Pertanyaan ketiga, apakah bangsa Israel berani bayar harga pada saat itu? Berani. Karena jelas-jelas dia tidak mau keluar dari rumah sepanjang malam. Dan itu adalah bayar harga yang cukup tinggi. Kita coba dibaca di Keluaran 12 ayat 27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Jadi bangsa Israel itu berani bayar harga. Apa akibatnya? Anak-anak sulung dari bangsa Israel itu selamat. Saya coba ulang lagi dari atas. Pada saat kita percaya, pada saat kita taat, dan pada saat kita berani bayar harga, apa yang kita dapat adalah keselamatan. Peristiwa Musa, buat secara pribadi, saya lihat cukup ekstrim. Tetapi ternyata ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu tentang Nabi Nuh. Bagaimana masalah iman Nabi Nuh? Dari Kejadian 5 ayat 29 pun kita sudah memulainya. Kejadian 5 ayat 29, dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan dia beroleh kasih karunia. Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pembuktian bahwa Nabi Nuh
itu percaya dan iman kepada Allah. Bagaimana dengan masalah ketaatan? Di Kejadian 6, dari ayat 14 sampai 17, Allah menyuruh Nuh membuat bahtera dan dia manut saja. Padahal di atas gunung, dia manut. Masalah ketaatan yang lain, di Kejadian 7 ayat 1 sampai 5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi, kalau kita bisa membayangkan kejadian pada saat itu, keluarga Nuh, seluruh binatang-binatang, seluruh tumbuhan masuk di dalam bahtera, itu sama juga dikatakan bukan stay at home, tapi stay at ark. Bagaimana dengan masalah bayar harga? Kejadian 7 ayat 7 dikatakan, masuklah Nuh dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dilanjut ayat 12 sampai 17. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Jadi artinya Nuh dan keluarganya dan binatang dan tumbuhan itu masuk bahtera dan di lockdown. Bayangin, di lockdown di dalam bahtera selama 40 hari 40 malam tanpa ada HP, tanpa ada TV, tanpa ada internet, tanpa ada GoFood, nggak bisa nonton drama Korea. Bandingkan dengan kondisi kita sekarang. Saat kita sekarang di lockdown, di karantina mandiri di rumah masing-masing, kita masih bisa nonton drama Korea, masih bisa WA-an, masih bisa nonton TV, masih bisa nonton YouTube, internetan, baca buku. Buru-buru Nuh, tiap hari dia hanya ketemu istri, anak, menantu, lu lagi. Ke bawah paling ketemu sama kambing, sama bebek, sama sapi. Bayangin 40 hari 40 malam. Apa yang terdengar? Cuma suara hujan. Bapak, Ibu, dan saudara bisa bayangin, apakah Nuh ganti baju? Gimana mau ganti baju? Nyuci juga susah, karena nggak ada matahari. Pakaian jelas nggak bisa kering. Tetapi apa akibatnya pada saat Nuh bisa menerima iman percayanya kepada Allah? Nuh taat, Nuh berani bayar harga, Nuh diselamatkan. Yang menjadi pertanyaan kita, di mana posisi kita sekarang? Kalau kita dipertanyakan dengan hal yang sama dari peristiwa-peristiwa di atas, karena ini ada benang merahnya, dan sungguh menarik sekali pada saat saya menyiapkan firman Tuhan ini, Roh Kudus menyampaikan untuk menyambung benang merah dari contoh-contoh di atas dengan kondisi yang sedang kita alami. Pertanyaan pertama, apakah saat ini kita percaya kepada firman Tuhan? Setiap anak-anak Tuhan akan percaya. Apalagi kita akan pegang Mazmur 91, Yesaya 26, ayat 20, percaya. Kita bisa tangkal COVID-19. Pertanyaan kedua, apakah saat ini kita taat kepada pemerintah selaku wakil Tuhan di bumi? Pakai masker,
cuci tangan, jaga jarak, jangan keluyuran, cukup di rumah saja. Saya tidak perlu menjawab karena jawaban ini ada di hati masing-masing. Taat atau tidak taat? Pertanyaan ketiga, apakah saat ini kita mau bayar harga sesuai dengan anjuran pemerintah, stay at home, work from home, dan pray for home? Ini juga jawabannya ada di hati masing-masing Bapak Ibu semua. Berani atau tidak kita bayar harga? Pertanyaan selanjutnya, apakah janji Tuhan bisa tergenap ketika kita hanya percaya dan beriman saja kepada Mazmur 91 dan Yesaya 36 ayat 20 sebagai pegangan dalam menangkal COVID-19? Apakah itu cukup? Atau ketika kita hanya taat kepada aturan pemerintah dalam memutus rantai COVID-19, apakah itu cukup? Atau ketika kita hanya berani bayar harga dalam menangkal COVID-19, apakah itu cukup? Ternyata ketiganya harus dilakukan bersama-sama seperti contoh ayat-ayat yang kita baca di atas. Dari peristiwa anak muda, dari peristiwa Lot, dari peristiwa di Yosua, peristiwa Rahab, peristiwa Musa, dan yang paling ekstrem peristiwa Nuh. Jadi tidak cukup kita hanya mengandalkan firman Tuhan, tetapi hidup kita sembrono dan mengabaikan perintah dari pemerintah yang notabene adalah wakil Tuhan di bumi. Seperti contoh Musa. Jadi kalau sekarang pemerintah, ayo cuci tangan, rajin cuci tangan, jaga jarak, tinggal di rumah, jangan mudik. Apalagi kita tidak mau bayar harga untuk tetap tinggal di rumah. Maunya kongko di kafe, jalan ke mall, jalan ke pasar. Kita coba lihat penerapannya. Bapak Ibu pernah mendengar beberapa hamba Tuhan yang meninggal karena COVID-19? Pertanyaannya mesti begini, loh, bukankah beliau adalah hamba Tuhan yang notabene percaya dan pegang firman Tuhan? Ternyata pembuktiannya tidak sampai itu saja. Karena keteledoran saat mereka tidak mengindahkan perintah dari pemerintah alias tidak taat, itu yang membuatnya fatal. Karena beberapa hamba Tuhan yang meninggal itu pada saat itu sedang melakukan seminar. Dan itu kumpul dengan banyak orang. Dan itu adalah sebuah harga yang harus dibayar begitu mahal. Bagaimana dengan kita saat ini? Ini yang saya sebut tadi benang merahnya dari peristiwa anak muda, peristiwa Lot, peristiwa di Yosua, perempuan sundal yang bernama Rahab, peristiwa Musa, dan yang paling ekstrim peristiwa Nabi Nuh. Dengan kondisi kita sekarang, maukah kita percaya dengan Tuhan? Maukah kita tetap taat kepada pemerintah? Maukah kita mau berani bayar harga? Kita akan baca penutupnya dari Yesaya 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Salam damai, salam dari seberang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.